Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Kita masih melanjutkan ya ikhwan dari kitab Al-Mahajjah fi bayani fadlil amali salih fi ashri Dzulhijjah. Tanggung ya, kitab ini harus diselesaikan. Kita masuk pada halaman 37. Kaifa yakfur atau kaifa yukaffiru Arafatu as-sanata allati ba'dahu. Kaifa yukaffir Arafatu as-sanata allati ba'dahu. Bagaimana puasa Arafah itu bisa menggugurkan dosa setahun setelahnya? Bagaimana caranya? Puasa Arafah itu bisa menggugurkan dosa setahun setelahnya. Qala al-Munawi rahimahullahu ta'ala. Berkata al-Imam al-Munawi rahimahullahu ta'ala. Di sini disebutkan beberapa cara bentuk pengguguran dosa tersebut. Makna dari takfir az-dzunub awis sayyi'at bisababi saumi Arafah. Al-Munawi rahimahullah ta'ala mengatakan, yang pertama, yahfadhuhu ayyudhniba fiha. Yang pertama, Allah subhanahu wa ta'ala jaga dia untuk melakukan perbuatan dosa, dijaga dari melakukan perbuatan dosa. Maknanya ketika seseorang berpuasa Arafah, Allah subhanahu wa ta'ala akan jaga dia pada tahun berikutnya dari melakukan perbuatan-perbuatan dosa. Yang kedua, au yu'ti minas thawab ma yakunu kaffaratan lidzunubiha. Yang kedua, atau mungkin Allah subhanahu wa ta'ala akan memberi dia pahala yang mana pahala tersebut merupakan kafarah, penggugur dosa-dosa setahun kemudian. Maknanya gini, ketika seseorang berpuasa Arafah, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan beri pahala yang sangat besar, sehingga saking besarnya pahala ini bisa menggugurkan dosa-dosa setahun setelah dari puasa Arafah tadi. Atau yukaffiruha haqiqatan walau waqa'a fiha wa yakunul mukaffir muqaddaman 'alal mukaffar. Atau memang puasa Arafah tersebut bisa menggugurkan dosa secara hakiki, meskipun dia terjatuh pada dosa pada tahun berikutnya, sehingga penggugurnya tadi lebih didahulukan dibandingkan yang digugurkan. Jadi memang puasa tersebut betul-betul bisa menggugurkan. Jadi kalaupun dia jatuh pada perbuatan dosa, puasanya tadi itu menjadi pelebur. Difahami? Wa kullu hadhil ma'ani mutaqarribah ya ikhwan. Seluruh makna yang disebutkan oleh Al-Munawi dalam Faidul Qadir ini mutaqarribah, berdekatan. Mau dikatakan maknanya Allah Subhanahu wa taala jaga dia dari dosa, atau maknanya Allah Subhanahu wa taala beri dia pahala yang sangat besar sehingga pahala tersebut bisa menggugurkan dosa, ataupun maknanya puasa tersebut memang secara hakiki bisa menggugurkan dosa-dosa yang akan dilakukan oleh pada tahun berikutnya, itu semua makna kembali kepada satu, yaitu takfir az-dzunub. Difahami? Kemudian kata penulis buku ini,
ba'da an awradna kalam ahli ilmi fi ma'na takfir mungkin nulakhisuhu bil ati. Kata penulis, setelah kita membawakan kalam ahli ilmi tentang makna takfir, maka memungkinkan bagi kita untuk menyimpulkannya sebagai berikut. Al-awwal, anna takfir yakunu lis-saghair wa ammal kabair la budda laha min taubah. Yang pertama, takfir tersebut, pengguguran dosa tersebut hanya terjadi pada dosa-dosa kecil. Adapun dosa besar masih membutuhkan taubat. Sehingga digugurkan dosa bagi orang yang berpuasa Arafah berlaku bagi dosa-dosa kecil. Maknanya dosa kecil yang bisa digugurkan. Adapun dosa besar butuh kepada taubat. Yang kedua, fa illam tujad lahu saghair rujiya an tukhaffaf minal kabair. Kalau seandainya orang tersebut tidak memiliki dosa kecil, maka diharapkan dosa besarnya bisa digugurkan dengan sebab puasa Arafah tadi. As-salisa, yang ketiga, alla yakunu musirran 'alal kabirah fa innal israr 'alaiha mani'an min mawani'it takfir. Yang ketiga, dia tidak musir, tidak terus menerus, tidak berkelanjutan dalam melaksanakan dosa besar. Karena kalau dia al-israr, terus menerus dalam melakukan dosa besar, maka tindakan al-israr merupakan mani', penghalang dari gugurnya dosa. Walam yusirru ala ma fa'alu wahum ya'lamun. Ya, mereka tidak terus menerus dalam melakukan dosa besar tersebut. Jelas? Kemudian yang keempat, la yamtani'u ayyakuna saumu yaumi arafah wa yaumi asyura mukaffiran li jami'i dzunubil am ala umumihi wa yakunu min nususil wa'di allati laha syurutun wa mawani'. Kesimpulan yang berikutnya, yang keempat, bukanlah perkara yang mustahil bahwasannya puasa Arafah ataupun puasa Asyura, bukanlah perkara mustahil. Puasa Asyura atau puasa Arafah merupakan penggugur bagi seluruh dosa pada tahun-tahun tersebut secara umum, mau dosa besar, dosa kecil digugurkan. Bukanlah perkara mustahil. Namun ini digolongkan mimbab nususil wa'di, bab nas-nas janji yang memiliki syarat dan memiliki penghalang. Difahami? Boleh saja kita katakan puasa Arafah tersebut bisa menggugurkan dosa besar, bisa menggugurkan dosa kecil, namun ada syarat dan ketentuan. Idza jutunibatil kabair. Wadihun jiddan. Ya. Kullama qawiyat asbabut takfir kana aqwa wa atamu ashmal fa idza ijtama'a ma shaumi yaumi arafah aw asyura adamul israr 'alal kabirah kana dzalika min asbabil maghfirah. Kata penulis buku ini, tatkala sebab-sebab terhapuskannya dosa tersebut adalah sesuatu yang paling kuat dan paling sempurna dan paling menyeluruh. Tatkala berkumpul sebab-sebab tersebut bersamaan dengan puasa Arafah atau puasa Asyura, yaitu tindakan adamul israr, tidak terus-menerus dalam melakukan dosa besar, maka yang demikian itu merupakan sebab terkuat dari sebab tergugurkannya dosa. Nyambung? Jelas? Apa di antara sebab tergugurkannya dosa? Idza ijtunibatil kabair. Ijtinabul kabair itu merupakan sebab. Difahami? As-salawatul khams wal jum'ati ilal jum'ah mukaffiratun lima bainahunna idza ijtunibatil kabair. Kalau dosa besar tersebut dijauhi.
Jelas? Kemudian apa lagi? Walam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Tidak israr, tidak terus-menerus melakukan dosa. Ditambah apa lagi? Ditambah puasa Arafah. Sehingga terkumpul sebab-sebab tergugurkannya dosa, maka yang demikian ini lebih sempurna. Idza lam takun ladaihi saghair wala kaba'ir rufi'at lahu darajat. Kalau orang tersebut tidak memiliki dosa kecil, tidak memiliki dosa besar, maka derajatnya akan diangkat. Kemudian yang berikutnya, yang ke-7, anna tafadulal a'mali bitafaduli ma fil qulub. Subhanallah, ini faedah ya ikhwan. Tafadulul a'mal, bertingkat-tingkatnya suatu amalan itu bergantung dengan apa yang ada dalam hati seseorang, bergantung pada tingkatan apa yang ada dalam keimanan seseorang. Sehingga ada suatu amalan, ya, sama-sama dia puasa apa itu? Arafah. Si A puasa Arafah, si B puasa Arafah. Apakah hasilnya akan sama? Kualitas puasa Arafah yang dilakukan si A dengan si B sama? Belum tentu. Apabila si A puasa Arafah dan dia seperti Abu Bakar radhiyallahu taala anhu, tentu berbeda dengan puasa Arafah yang dilakukan oleh si B dari kalangan kita seperti sekarang ini. Difahami? Kalau yang berpuasa Arafah seperti Abu Bakar radhiyallahu taala anhu, yang iman dalam hatinya sangat tinggi, sangat besar, tentu puasa Arafah tersebut koneksnya dalam menggugurkan dosa itu lebih atam, lebih besar, lebih aqwa, lebih ashmal. Sedangkan puasa Arafah yang dilakukan oleh Wandi di zaman sekarang belum tentu. Difahami? Nah, dari sini ada faedah ayol ikhwayat talabatul ilm, penting bagi kita semua untuk islahul qulub, ya, sehingga sadaqan Nabi SAW, yang namanya hati itu adalah patokan tolak ukur bagi jasad seseorang. Idza salahat salahal jasadu kullu. Kalau hati baik, baik pula seluruh anggota badannya. Sehingga intinya adalah pembenahan pada iman seseorang. Nah, seluruh amalan ini ya ikhwah, seluruh amalan soleh, apapun yang antum kerjakan, itu bergantung pada kuatnya iman yang ada pada diri antum. Talabul ilmi syar'i, talabul ilmi syar'i, la syak wa la rib annahu minal a'malis salihat, bal min afdalil a'malis salihat, afdal min ibadatin nafilah. Hakadha qalahu ulama'una. Menuntut ilmu lebih afdal dibandingkan ibadah nafilah. Namun, ya, amalan menuntut ilmu yang besar ini tadi akan besar pengaruhnya dalam membenahi akhlak seseorang, dalam mendapatkan hidayah, dalam menggugurkan dosa seseorang. Itu bergantung pada keimanan yang ada pada dia. Makanya orang-orang yang di awal-awal menuntut ilmu belum tentu dia mendapatkan taufik, belum tentu dia mendapatkan hidayah, belum tentu dia bisa menyerap ilmu yang disampaikan oleh seorang muallim. Difahami? Berbeda dengan orang yang sudah jalasa fatratan tawilah, udah duduk bermajelis dalam waktu yang cukup lama, itu tentu beda. Kenapa? Yang cukup lama tadi sudah punya hati yang kuat, punya iman yang kuat. Di situ pengaruhnya besar, sehingga al-athar, ta'thir dari hati seseorang itu punya pengaruh besar. Oleh karenanya para ulama punya perhatian besar terkait dengan
pembenahan hati. Ya, kalau yang diistilahkan oleh sebagian orang itu menyebutnya apa? Manajemen qalbu. Ya, nah itu sudah ada di kalangan para ulama salaf seperti Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala. Antum bisa baca buku-buku beliau seperti di sebagian bab dalam kitab Ighatsatul Lahafan atau dalam bab kitab Ad-Da' wad Dawa dan kitab-kitab yang lain juga disebutkan juga dalam kitab seperti Raudhatul Muhibbin. Ya, bagaimana penanganan hati seseorang, karena hati itu adalah letak sumber iman dan wi'aul ilmi, tempat penampungan ilmu bagi seorang hamba. Jelas ya, antum berbenah diri, minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala jadikan hati kita hati yang safa, hati yang bersih, hati yang bisa menyerap ilmu. Ya, ilmu itu tidak bisa ya ikhwan didapatkan pada hati yang kotor. Kata Sahal Ibnu Abdillah At-Tustari rahimahullah ta'ala, haramun ala qalbin ayyadkhulahu nurun wa fihi syai'un mimma yakrahullah. Allah haramkan pada hati tersebut untuk dimasuki cahaya ilmu apabila pada hati tersebut ada sesuatu yang Allah haramkan. Bersihkan dulu hatinya tadi. Makanya dalam thalabul ilmi butuh yang namanya at-takhliyah. Ya, qabla tahliyah. At-takhliyah qabla at-tahliyah. Ini istilah yang disebutkan oleh Syekh Bakar Abu Zaid dalam kitab Hilyah Thalabil Ilmi. Ya, at-takhliyah, kha. Takhliyah itu pengosongan. Ya, qabla tahliyah, sebelum penghiasan. Jadi sebelum antum menghiasi diri antum, antum kosongkan dulu. Lihatlah kalam-kalam salaf. La yanalu hadzal ilm mustakbir wala mustahid. Itu semua bentuk apa? Takhliyah. Kosong baru bisa masuk ilmu tadi. Ya, pahami? Ya. Ilmu itu ya ikhwan, ya talabatul ilm. Ini nasihat. Wa ansahu lakum nushan lillah. Ilmu itu milik Allah Subhanahu wa taala. Rizqun minallah, fatlubuhu minallah. Minta kepada Allah Azza wa Jalla. Bidu'aikum, dengan doa-doa kalian. Minta kepada Allah Subhanahu wa taala dengan doa-doa kalian. Adapun yang didapat dalam suatu tempat belajar seperti sertifikat, ijazah dan yang semisalnya, itu cuma sekedar formalitas bahwasanya Anda pernah belajar di lembaga tersebut, bukan menunjukkan Anda adalah orang yang mendapatkan ilmu dari Allah Azza wa Jalla. Ilmu tersebut akan nampak dengan sendirinya ketika Anda berbenah diri dan ada pengamalan pada diri Anda. Disitulah ilmu, hakikat ilmu. Ya. Betapa banyak kita jumpai mungkin orang-orang yang bergelar doktor sekalipun, bahkan profesor sekalipun, ba'id anis sunnah, jauh dari sunnah, jauh dari Islam, punya pemahaman liberal, ya, punya pemahaman dari akidah-akidah yang menyimpang, Asy'ariyah, Maturidi, dan berbagai macam, bahkan Syiah sekalipun. Itu semua waraqah syahadah, lembaran ijazah itu tidak akan bisa membersihkan hatinya antum. Ya. Sehingga yang membersihkan adalah Allah Azza wa Jalla dengan tindakan dan ikhtiar sebab yang antum kerjakan. Ini poin paling penting bagi seorang thalibul ilmi. Ya.
Jadi jangan menuntut ilmu itu antum lupa pada poin yang satu ini tadi, untuk berbenah hati. Kata Imam Ibnu Jauzi rahimahullah taala, Allah fis sarair. Ya. Takutlah kalian kepada Allah di dalam membenahi batin. Ya. Kemudian yang kedelapan, ayyahfazahu Allah subhanahu wa ta'ala min ayyuzniba fiha. Kesimpulan berikutnya yang kedelapan, Allah subhanahu wa ta'ala akan menjaga dia dari melakukan perbuatan dosa. Yang kesembilan, au yu'ti minas thawab ma yakunu kaffaratan lidzunubiha. Atau yang kedelapan, yang kesembilan, Allah subhanahu wa ta'ala akan beri dia pahala sehingga pahala tersebut bisa menggugurkan dosa-dosanya. Yang kesepuluh, au yukaffiruha haqiqatan walau waqa'a fiha wa yakunul mukaffir muqaddaman 'alal mukaffar. Atau memang puasa tersebut bisa menggugurkan dosa meskipun dia terjatuh pada perbuatan dosa, sehingga penggugur dosa itu lebih didahulukan dibandingkan dosa yang dilakukan. Difahami? Ya. Hadza mastadhhara li min kalami ahli ilmi walillahil hamdu wa huwa kalamu syaqiqun fi babihi, atau wa huwa kalamun syaiqun fi babihi wa Allahu dzul maghfirah war rahmah al wasi'ah subhanahu wa ta'ala. Jelas? Ini kesimpulan kata beliau yang aku dapati dari kalangan di keterangan para ulama. Wa'lam ayyuhal al-akh muslim rahimani Allah wa iyyaka wa rasyadana jami'an ila ta'ati wa ma yuqarribuna ila jannati wa yuba'iduna min narihi. Anna min rahmatillahi wa 'azimi fadlihi wa jazili karamihi alla yazalul muslim ala qaidil haya ya'ishu ala wajhi hadzal basiyata liyatazawwad minal khair wa yushahid ajwa wa ruhaniyah wa mawasima azimah fayusari'u fiha bil amali salih wa minha yaum arafah. Kata beliau, ketahuilah wahai saudaraku sesama muslim, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmat kepada aku dan engkau serta kita semua untuk taat kepadanya dan mengerjakan segala sesuatu yang bisa mendekatkan kita kepada surga dan menjauhkan kita dari neraka. Termasuk dari rahmat Allah Subhanahu wa taala dan agungnya karunia serta berlipat gandanya kemuliaan Allah Azza wa Jalla, yaitu seorang muslim senantiasa berada pada ruang kehidupan yang mana dia hidup pada kondisi yang sederhana ini tadi, ya, yang penuh dengan keluasan seperti ini. Basitoh, makna basitoh ini ya ikhwan bisa dimaknakan luas, bisa dimaknakan sesuatu yang sederhana, simple, ya. Kata beliau, yang namanya seorang muslim, dia senantiasa berada pada qaidil haya, ruang kehidupan, yang mana dia hidup pada kondisi yang penuh dengan kesederhanaan seperti ini di kehidupan dunia. Tujuannya apa? Dia tazawwad minal khair. Tujuannya dia untuk berbekal berupa kebaikan. Kehidupan yang sederhana yang penuh dengan luas seperti ini tadi, kita tujuannya untuk apa? Untuk berbekal mengerjakan kebaikan, sehingga dia bisa menyaksikan ruang kerohanian dan musim-musim yang sangat agung, lalu menyebabkan dia tadi bergegas untuk beramal soleh, di antaranya hari Arafah. Ya, kita hidup di dunia ini, luas dunia ini tadi, dengan berbagai macam polemik kehidupan yang ada di dunia, dengan berbagai macam problem yang akan kita hadapi di dunia ini tadi. Tujuannya adalah puncak akhir, kematian. Maka perlu bagi kita untuk yatazawwad, berbekal dengan amal soleh, dengan kebaikan, sehingga kita bisa menyaksikan juga dalam kehidupan dunia ini tadi berupa ajwa ruhaniyah, ya,
jauh. Itu udara. Kalau makna ajwa ya. Bisa menyaksikan apa? Suasana kerohanian. Dan musim-musim yang sangat agung. Itu tujuan kita hidup di dunia. Berjalan waktu hari demi hari, durasinya berjalan sepekan, sebulan, ketemulah ya. Suasana musim-musim ibadah. Kapan musim-musim ibadah tersebut? Ramadan misalkan. 10 pertama bulan Dzulhijjah, itu musim-musim ibadah. Sehingga ketika seseorang tahu ini musim-musim ibadah, apa yang dia lakukan? Yusari fiha bil amalis salih. Sebagaimana seseorang yang hidup di dunia ini, dia akan musyarakah pada musim-musim uang. Ya betul tidak? Misalkan musim-musim uang ya, tahun baru, ya enggak? Tahun ajaran baru sekolah, untuk jual-jual alat-alat sekolah dan yang lainnya. Tahun baru, ya enggak? Kalau Idul Fitri juga musim uang itu kan, menjelang Ramadan. Jangan yang dipikir duit terus. Harus ada konsep dalam hidup ini tadi. Time is money. Bagi orang kufar, kita juga apa? Time is amal. Waktu itu adalah untuk beramal. Dan memang seperti itu. Ya. Laisatil hayatu bi anfasin nuraddiduha. Innamal hayatu hayatul ilmi wal amali, kata seorang penyair. Bukan hidup itu cuma sekedar bernapas. Tapi hidup itu merupakan hayatul ilmi wal amali. Kehidupan berilmu dan beramal. Dan di antara bentuk al-amal salih, al-amalus salih, talabul ilmi syar'i. Menuntut ilmu syar'i. Sehingga antum berada di sini 24 jam itu merupakan talabul ilmi syar'i. Tidak setiap orang bisa duduk talabul ilmi syar'i. Tudzakir wa turaji' mudzakara ma ikhwanika wa tajlis wa tahdur ad-durus, itu semua bentuk talabul ilmi syar'i. Yang tidak semua orang bisa mendapatkannya antum. Ya. Nikmat apa enggak? Nikmat. Bentuk ibadah yang orang lain enggak bisa mendapatkannya. Apa yang antum kira-kira malas membuat enggan menuntut ilmu syar'i? Lihat orang kalau mau ke masjid, ya enggak? Ya enggak, Bin? Kita kalau masjid harus butuh keluar rumah. Ya kan? Ya enggak, Baron? Harus butuh keluar rumah. Antum enggak butuh keluar rumah. Tinggal keluar wudhu masuk lagi. Ada takalluf, beban berat di situ? Enggak ada. Ringan sekali. Antum mau puasa? Orang kalau mau puasa, dia puasa aktivitasnya di luar. Ya enggak, Baron? Antum puasa aktivitas di luar enggak? Puasa untuk aktivitasnya di sini. Termudahkan enggak baca Al-Quran? Berapa antum sekarang baca Al-Quran hari-hari? Bainal adzan wal iqamah antum baca Al-Quran. Lihat orang, apakah setiap orang bisa baca Al-Quran bainal adzan wal iqamah? Tidak setiap orang. Antum dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala sekian banyak nikmat yang tidak didapatkan oleh orang lain. Tapi Ustaz, ana enggak punya duit. Antum makannya antum yang saat ini itu jauh lebih mewah dibandingkan orang lain. Iya enggak, Baroni? Lihat orang 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah belum ada yang tiap hari itu maghrib itu minum es. Iya enggak? Semalam antum makan apa? Daging. Lihat orang lain. Ana mau tanya sama antum. Dalam 1 bulan, enggak usah 1 bulan lah, 1 pekan, berapa kali antum makan daging ayam? Hah? Mandi.
Bisa? Bisa 4 hari, bukan sekali, Bin. Bisa 4 hari. Ya. Anugerah bukan dari Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ada orang lain yang dikasih rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa beli sepeda motor. Tuh antum tidak perlu beli sepeda motor, bisa naik motor. Ya enggak? Antum perlu beli sepeda motor untuk naik motor? Hah? Hah? Gak perlu. Motor ada kok. Simple. Benar, sadaqan Nabi sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi sebab rezeki ya ikhwan. Ya, sebab rezeki. Jadi jangan antum ada istilah, aduh, kalau ana nuntut ilmu syar'i, nanti ana masa depannya suram. Antum mikirin masa depan ditanggung oleh Allah Subhanahu wa taala. Gimana dalam ayat Al-Quran yang Allah Subhanahu wa taala menjamin wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Allah Subhanahu wa taala bilang, apapun yang ada di muka bumi ini aku yang jamin. Masih antum takut? Ya toh? Naik mobil nggak mesti memiliki mobil, ya enggak, Ben? Ya toh? Naik mobil. Betapa banyak orang itu punya mobil tapi dia nggak pernah naik mobil itu tadi. Ternyata Allah SWT berikan dia hak kepemilikan, bukan hak menikmati. Dianya sakit, terbaring di kursi roda. Ya betul tidak? Males juga jalan keluar-keluar, repot. Banyak ataukah dikit yang seperti itu? Sangat banyak, jiddan. Nah, ya betul tidak? Nah itu tadi, itu nikmat dari Allah SWT. Antum bisa menikmati perkara-perkara dunia kadang dari sebab menuntut ilmu ini tanpa antum harus punya beban untuk mencarinya. Ya, nah itulah tadi. Antum sekarang tugasnya antum belum punya mas'uliyah, bini ndak punya. Belum, maksudnya bukan tidak punya, belum punya. Ya, anak juga belum ada tanggung jawab. Nanti kalau punya, antum punya tanggung jawab. Ya, walahunna rizquhunna wa kiswatuhunna. Ya, mereka kaum wanita itu punya rezeki, punya pakaian yang harus antum tanggung. Wa 'alal mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf. Itu beban bagi antum. Namun sekarang karena antum belum punya beban, maka manfaatkan untuk thalabul ilmi syar'i. Betapa banyaknya orang itu berangan-angan untuk menuntut ilmu syar'i. Ya. Thalabul ilmi syar'i ini ya ikhwah ya thalabatul ilm merupakan sebab digugurkannya dosa, sebab terangkatnya derajat, dan merupakan sebab Allah Subhanahu wa taala lapangkan rezeki. Ya. Kata sebagian orang itu, pendidikan itu bukan merupakan satu-satunya sumber rezeki, ya. Tapi paling tidak dari sekian banyak orang yang berpendidikan, ya, maksudnya berpendidikan punya ilmu, ada peluang untuk mencari rezeki. Sepakat tak, Bin? Sepakat. Nabi SAW dilatih oleh Allah SWT memelihara apa? Kambing. Apa hikmahnya kata para ulama? Hikmahnya supaya bisa terbentuk karakter pada diri Nabi SAW seorang leader, pemimpin. Ya. Kalau kambing saja tidak bisa untuk kendalikan, gimana mau mengendalikan orang? Ya tidak barang. Supaya bisa punya jiwa kesabaran giring kambing. Ya tidak? Punya jiwa kesabaran untuk giring orang. Makanya disebutkan dalam hadis gimana? Ma min nabiyyin min qabli illa qad ra'a al-ghanam. Tidak ada nabi sebelumku melainkan pernah gembala kambing.
Antum lihat di syuruhat keterangan para ulama tentang hadis ini, di antara hikmahnya untuk membentuk jiwa apa? Jiwa pada sosok nabi-nabi tersebut supaya terbentuk jiwa leadership. Wallahu ta'ala bishawab. Mungkin kita cukupkan dulu sampai di sini ya ikhwan, ya. Insyaallah nanti kita lanjutkan besok subuh. Ya. Naktafi bihadzal qadar.